Tahukah kamu, selama lebih dari 30 tahun berkuasa, Soeharto berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Inflasi yang pada awal Orde Baru sempat mencapai 650%, berhasil ditekan jadi hanya 1 digit dalam beberapa tahun. Hai, perkenalkan, nama saya Sapnegina Lipia, kelas 12.1 Madrasah Alia Asada plus keterampilan. Di sini saya akan membahas sistem perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Pada tahun 1966, Indonesia memulai sejarah politik barunya, atau lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru. Dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soeharto, Orde Baru lahir akibat runtuhnya Presiden Soekarno akibat politik yang kacau dan ketegangan militer. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah $2.358 AS. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas utama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN atau yang disebut anggaran pendapatan belanja negara berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan dari luar negeri, pemerintahan Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana dari masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara di lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menang. Beberapa kebijakan Orde Baru yang ada pada masa Presiden Soeharto yaitu 1. Di bidang sektor pertanian, 2. Di bidang pendidikan, 3. dari keluarga berencana atau KB, 4. dari kesehatan masyarakat atau posyandu. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil yang positif. Hiperinflasi mulai dapat dikembalikan dari yang tadinya 650% menjadi 120% dan 80% pada tahun 1968. Hingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu 1969. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25%, 12% dan terakhir 10%, bahkan sampai 8,8% pada tahun 1971. Pada masa itu juga, pembangunan infrastruktur yang merata dari jalan, jembatan, sampai irigasi di desa-desa. Dan ada juga program IDF atau Impres Desa Tertinggal ikut mendorong perekonomian Indonesia. Pada saat itu juga, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bahan pokok lainnya relatif stabil. Indonesia bahkan sempat mempunyai penghargaan dari FAO pada tahun 1984 sebagai presiden terbaik karena pemberdayaan beras yang cukup. Tapi di balik ekonomi stabil itu semua, suara rakyat dibungkam, tidak ada kebebasan, dan rakyat hanya patuh pada aparat. Dengan situasi politik dan ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi, seperti keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang berhasil meningkatkan gross national product Indonesia ke tingkat US dollar 600 di awal tahun 1980-an sampai USS 1.300 per kapita pada awal dekade 90-an dan menobatkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan menjadi seolah tidak bermakna. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental, pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian, Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kamis 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Masa kepemimpinan Soeharto sebagai orang nomor 1 di Indonesia harus berakhir setelah mendapat desakan massa terutama dari mahasiswa
yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. Sorak-sorai pun menggelora dari luar gedung DPR MPR, kampus-kampus, dan berbagai pelosok masyarakat. Tawa senang para tahanan politik juga terdengar dari dalam LP Cipinang menyambut berakhirnya 32 tahun era diktator. Nah, dari yang tadi saya sampaikan di video, apakah teman-teman akan memilih kebebasan atau stabilitas negara? Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.